Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Sistem Manajemen Basis Data. Pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai anomali database dan integritas data. Adapun outline pada pertemuan kali ini adalah anomali database dan integritas data, ada anomali, ketergantungan fungsional, dan integrity constraint. Anomali merupakan proses dan pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Anomali ini terjadi karena struktur tabel yang kita buat memiliki masalah. Masalah ini akan meningkatkan kompleksitas data dan menyulitkan dalam pemodifikasian data itu sendiri. Sehingga kita harus dilakukan cara-cara yang disebut dengan normalisasi. Terdapat 3 macam anomali. Yang pertama adalah anomali peremajaan, yang kedua adalah anomali penyisipan, dan yang ketiga adalah penghapusan. Anomali peremajaan adalah masalah yang timbul saat terjadi perubahan terhadap sejumlah data yang mubazir, tetapi tidak seluruhnya diubah. Contoh, jika PT Kencana pindah ke Surabaya, kemudian perubahan data hanya dilakukan pada data pertama, sedangkan data yang lain tetap, maka akan terjadi inkonsistensi pada PT Kencana. Jika hasil pada data setelah diubah menjadi tabel nomor 1.2, maka orang akan bingung apakah PT Kencana ada dua, satu di Bandung dan satu lagi di Surabaya. Padahal PT Kencana hanya ada satu dan sudah pindah ke tempat ke Surabaya. Jadi di sini ada data yang sebelum diubah dan ada data yang setelah diubah. Selanjutnya adalah solusi untuk anomali peremajaan. Supplier dan kota dijadikan dalam satu tabel dalam tabel 1.3 dengan kode supplier sebagai primary key-nya. Kemudian barulah kode supplier dipakai untuk melengkapi tabel 1.4. Dengan cara yang ini kita hanya perlu merubah pada tabel 1.3 dan otomatis semua data akan berubah. Untuk penjelasan akan dibahas pada detail artikel normalisasi. Ini adalah solusi untuk peremajaan, di mana di sini ada tabel 1.3 untuk solusi anomali peremajaan, ada kode supplier, dan kota. Tabel 1.4 untuk anomali peremajaan, di sini ada kode supplier, barang, dan juga ada jumlah. Sehingga PT Kencana hanya ada satu, yaitu di kota Surabaya. Selanjutnya adalah anomali penyisipan, masalah yang timbul saat melakukan penambahan data dan data itu adalah primary key atau elemen kunci. Contoh tabel di bawah menunjukkan bahwa jenis kursus bahasa hanya 3 dan kursus bahasa lain tidak dapat ditambah kecuali jika ada siswa yang mengambil kursus tersebut. Tabel 2.1 data kursus bahasa, di mana di sini ada nomor siswa dan juga ada kursus. Solusi adalah membuat dua tabel berbeda, satu tabel untuk data siswa dan satu lagi untuk kursus. Contoh seperti tabel 2.2 dan 2.3 untuk dapat menambahkan data kursus bahasa yang baru kita hanya perlu menambahkan data pada tabel 2.3 sehingga datanya lebih dinamis dan berkah dari kolom pada tabel yang tidak terisi. Untuk tabel 2.1 kita hanya menggunakannya sebagai gabungan dari tabel 2.2 dan 2.3. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang pemecahan tabel dapat dilihat dari lebih detail di pembahasan normalisasi. Di mana di sini ada tabel 2.2 untuk solusi anomali penyisipan, ada nomor siswa, ada nama. Lalu tabel 2.3 untuk solusi penyisipan, di mana ada kode kursus dan juga ada kursus. Anomali penyisipan adalah masalah yang timbul saat melakukan penghapusan data dan data lain terhapus atau hilang. Contoh, jika siswa dengan nomor siswa S02 batal mengambil kursus sehingga datanya dihapus, maka data yang menyatakan biaya kursus bahasa Mandarin juga akan terhapus. Tabel 3.1 tabel biaya kursus. Nah, di sini akan ada nomor siswa, kursus, dan biaya. Di sini ada S03 bahasa Inggris 100.000, untuk S02 bahasa Mandarin 150.000. Solusi dari anomali penghapusan, tabel perlu dipecah seperti anomali penyisipan. Contoh tabelnya seperti 3.2 dan 3.3, hanya saja pada tabel kursus ditambah dengan tabel biaya. Pada tabel 1 di atas lebih dirampingkan lagi dengan membuang kolom kursus dan biaya dan digantikan dengan kode kursus, maka data siswa S02 dihapus, maka biaya kursus bahasa Mandarin tidak akan terhapus karena tersimpan di dalam tabel lain. Di sini jadi ada untuk solusinya adalah tabel 3.2 ada nomor siswa, ada nama, ada tabel 3.3 ada kode kursus, dan juga ada biaya. Selanjutnya adalah ketergantungan fungsional, adalah gambaran hubungan ketergantungan antara dua atribut atau kolom pada sebuah tabel atau relasi, biasanya menggambarkan hubungan antara primary key dan atribut non kunci lainnya. Contohnya di sini ada atribut 1, ada 2, 3, dan 4. Dan nama mata kuliah, nama NIM, nama mahasiswa, ada indeks nilai.
Nama mata kuliah tidak tergantung dengan NIM. Artinya, nilai dari atribut nama mata kuliah, algoritma, pemrograman, bahasa data, kalkulus, dan bahasa Inggris tidak memiliki ketergantungan dan atau menentukan secara fungsional terhadap nilai atribut NIM M001, M005, dan M010 karena memiliki nilai atribut yang berbeda-beda. Begitu juga sebaliknya, nilai atribut NIM tidak tergantung pada nama mata kuliah, artinya nilai atribut NIM M001, M005, dan M010 tidak memiliki ketergantungan dan atau menentukan secara fungsional terhadap nilai atribut nama mata kuliah, algoritma, dan pemrograman, bahasa data, kalkulus, dan juga bahasa Inggris. NIM tergantung dengan nama mahasiswa, artinya nilai dari atribut nama mahasiswa Ardiansah, Malik, dan Hanis secara fungsional hanya memiliki ketergantungan terhadap nilai atribut NIM M001, M005, dan M010. Pada contoh pada gambar 1 di atas berlaku notasi NIM tergantung pada nama mahasiswa, P bergantung pada Q. Perhatikan gambar 1 pada R1B dan R3B. Jika ada nama mahasiswa yang sama dengan NIM yang berbeda, maka notasi tersebut tidak berlaku. Nama mahasiswa tidak tergantung dengan indeks nilai. Artinya, atribut nama mahasiswa Ardiansah, Malik, dan Hanis tidak memiliki ketergantungan dan atau menentukan secara fungsional terhadap nilai atribut indeks nilai karena nilai atribut nama mahasiswa yang sama, tapi nilai atribut nilai indeksnya berbeda. Perhatikan R2C dan R5C. Begitu juga sebaliknya, indeks nilai tidak tergantung dengan nama mahasiswa. NIM nama mahasiswa tergantung dengan indeks nilai. Artinya, gabungan antara nilai atribut NIM M001, M005, dan M10 dengan nilai atribut nama mata kuliah, algoritma dan pemrograman, bahasa data, kalkulus, dan bahasa Inggris secara fungsional memiliki ketergantungan dan atau menentukan terhadap atribut indeks nilai A, B, C, D, dan E. Perhatikan gambar 1, R1B, dan R2B, walaupun ada atribut bernilai sama antara satu baris dan kolom, namun jika dikombinasikan akan memberikan nilai unik atau unik, di mana di sini ada NIM, nama mahasiswa bergantung dengan nama mata kuliah, NIM, nama mahasiswa bergantung dengan nama mata kuliah, indeks nilai, NIM, nama mahasiswa, nama mata kuliah bergantung dengan indeks nilai. Macam-macam ketergantungan fungsional. Yang pertama adalah ketergantungan fungsional penuh atau full functional dependency adalah jika diberikan atribut A dan B pada suatu tabel, B dikatakan memiliki ketergantungan fungsional secara penuh, maka A dan B memiliki ketergantungan pada A. Dan B tidak tergantung pada subset A, contohnya dapat dilihat pada gambar 1 di atas, ketergantungan fungsional penuh atau full functional dependency pada relasi nilai atribut NIM. NIM tergantung dengan nama mahasiswa atau NIM tergantung dengan nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir mahasiswa, jika di dalam relasi tabel terdapat kolom alamat dan tanggal lahir mahasiswa. Ketergantungan fungsional parsial atau partially functional dependency adalah diberikan pada atribut A dan B dalam suatu tabel. B dikatakan memiliki ketergantungan fungsional secara parsial atau sebagian pada A dan B jika memiliki ketergantungan pada A dan B tergantung pada subset A. Contoh ketergantungan fungsional sebagai partial functional dependency adalah ketika ada kombinasi ketergantungan fungsional atribut ID jurusan, ID mahasiswa, tergantung dengan nama fakultas. Artinya, kita dapat mengetahui nama fakultas cukup dengan mengetahui ID jurusan saja ataupun hanya dengan ID mahasiswa. Ketergantungan fungsional transitif atau transitive dependency adalah diberikan atribut A, B, dan C pada sebuah tabel. C dikatakan memiliki ketergantungan fungsional secara transitif pada A jika B tergantung pada A dan C tergantung pada subset B. Contoh ketergantungan fungsional transitif atau transitive dependency adalah NIM, nama mata kuliah, bergantung dengan indeks nilai, di mana kombinasi NIM dan nama mata kuliah memiliki ketergantungan terhadap indeks nilai, namun indeks nilai hanya tergantung transitif pada nama mata kuliah. Jika tidak dikombinasikan NIM dengan nama mata kuliah, maka tidak memiliki ketergantungan fungsional atau functional dependency. Selanjutnya di sini adalah integrity constraint, integrity service, yakni memastikan bahwa data di dalam basis data maupun pengubahan data selalu memenuhi aturan integritas basis data berkaitan dengan kebenaran dan konsistensi dari data yang disimpan, di mana berkaitan dengan constraint yang merupakan aturan di dalam basis data yang tidak dapat dilanggar. Di sini ada transaksi, ada primary key-nya, kode transaksi, tanggal, di sini detail transaksi, ada primary key, foreign key 1, kode transaksi, dan primary key, foreign key 2, kode produk. Di sini ada tabel produk, ada kode produk, primary key, ada nama, di sini juga ada jumlah. Ini adalah contoh basis data relasional. Selanjutnya adalah fungsi integrity constraint, yakni memastikan data adalah akurat terhadap 5 integrity constraint antara lain
required data, misalnya data di tabel transaksi dan nama di tabel produk pada gambar 1 harusnya ada nilainya. Jadi keduanya merupakan required data atau dengan kata lain kedua atribut tersebut tidak diizinkan bernilai nol atau tidak boleh kosong. Domain constraint merupakan sekumpulan nilai yang diizinkan untuk sebuah atau banyak atribut, misalnya kode produk di dalam tabel dan detail transaksi pada gambar 1 harus diawali dengan huruf P, kapital dan diikuti oleh 3 karakter angka 0 sampai 9, yakni dengan ring P001 sampai P999. Selanjutnya adalah entity integrity. Aturan ini diterapkan untuk primary key di dalam sebuah tabel, yakni atribut yang merupakan primary key tidak boleh bernilai nol. Sebuah primary key merupakan minimal identifier yang digunakan untuk mengidentifikasi data secara unik. Artinya tidak ada subset dari primary key yang cukup untuk identifikasi sebuah data secara unik. Misalnya tabel detail transaksi yang ditunjukkan pada gambar 1, tabel detail transaksi memiliki composite key, memiliki lebih dari satu atribut sebagai primary key-nya. Antara lain kode transaksi dan kode produk, di mana satu kode transaksi bisa terdiri dari banyak kode produk dan satu kode produk dapat dibeli di banyak kode transaksi. Penerapan entity integrity pada tabel detail transaksi, yakni saat memasukkan sebuah data baru, maka tidak diizinkan memberikan nilai nol baik untuk atribut kode transaksi dan kode produk, serta keunikan sebuah data merupakan kombinasi dari kedua nilai atribut primary key, yaitu adalah kode transaksi dan kode produk. Selanjutnya adalah referential integrity. Aturan ini diterapkan untuk foreign key, yakni jika terdapat sebuah foreign key di sebuah tabel, maka nilai dari foreign key harus sesuai dengan nilai kandidat key dari tabel yang diacu oleh foreign key atau bernilai nol jika atribut foreign key bukan required data. Berdasarkan pada gambar 1, tabel detail transaksi memiliki dua foreign key, antara lain kode transaksi yang mengacu pada kode transaksi dari tabel transaksi dan kode produk yang mengacu pada kode produk dari tabel produk. Sehingga atribut foreign key pada tabel detail transaksi harus sesuai dengan nilai atribut yang diacu. Namun tidak boleh bernilai nol karena keduanya merupakan primary key seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Yang kelima, yang terakhir adalah general constraint, merupakan aturan tambahan yang dispesifikasikan oleh pengguna atau administrator basis data yang mendefinisikan batasan dari perusahaan. Misalnya sebuah cabang hanya boleh memiliki maksimum 2 karyawan, 20 karyawan, sehingga setiap karyawan baru yang ditempatkan di sebuah cabang maka dilakukan pengecekan apakah jumlah karyawan di cabang tersebut sudah mencapai 20 orang. Jika sudah 20 orang karyawan, maka cabang tersebut untuk penempatannya tidak di cabang tersebut, atau karyawan baru ditempatkan di cabang tersebut jika cabang tersebut belum memiliki 20 orang karyawan. Adapun referensi pada pertemuan kali ini dari Shahretet S. mengenal anomali, contoh anomali dan solusinya dalam basis data. Ada SRB, ketergantungan fungsional. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.